Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 keistimewaan agama Islam. Sebelum kita memulai video ini, mari sama-sama kita dukung channel Kabar Islam dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Dengan lebih dari 1/4 miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Islam memiliki arti penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti seorang yang tunduk kepada Tuhan, atau lebih lengkapnya adalah muslimin sebagai laki-laki dan muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusannya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah. Islam adalah agama yang memiliki banyak keutamaan yang agung dan membuahkan hal yang terpuji serta hasil yang mulia. Berikut ini adalah keistimewaan agama Islam yang akan Kabar Islam bagikan. Yang pertama, Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu, dibinasakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 38. Sahabat Amr bin Al-As menceritakan kisahnya ketika masuk Islam. Amr berkata, ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Nabi Muhammad SAW dan aku berkata, bentangkanlah tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu. Nabi Muhammad SAW membentangkan tangan kanannya. Amr berkata, maka aku tahan tanganku, tidak menjabat tangan Nabi. Nabi Muhammad SAW menjawab, ada apa wahai Amr? Amr berkata, aku ingin meminta syarat. Nabi Muhammad SAW menjawab, apakah syaratmu? Amr berkata, agar aku diampuni. Nabi Muhammad SAW menjawab, apakah engkau belum tahu bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, hijrah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, dan haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sahih Muslim ayat 121. Yang kedua, apabila seseorang masuk Islam kemudian baik keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan, Allah akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika baik keislaman seseorang di antara kalian, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan yang dilakukan akan ditulis 1 kali sampai ia bertemu Allah. Sahih Muslim ayat 129. Yang ketiga, Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang baik ketika masih kafir maupun ketika sudah Islam. Hakim bin Hizam bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah seperti sedekah, membebaskan budak atau silaturahmi tetap mendapat pahala? Maka Nabi SAW bersabda, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu. Yang keempat, Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari siksa neraka. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, ada seorang anak Yahudi yang selalu membantu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia sakit, maka Nabi Muhammad SAW datang menengoknya, lalu duduk di dekat kepalanya, seraya mengatakan, masuk Islamlah. Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang berada di sampingnya, lalu ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim, Nabi Muhammad SAW. Dan setelahnya, anak itu akhirnya masuk Islam. Kemudian, Nabi Muhammad SAW keluar dan seraya mengatakan, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa neraka. Sahih Bukhari ayat 1356 dan 5657. Dalam hadis lain yang berasal dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya
tidak akan masuk surga melainkan jiwa muslim dan sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan orang-orang fakir. Sahih Bukhari ayat 3062 dan Sahih Muslim ayat 111. Yang kelima, kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan terdapat dalam Islam. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah memberikan sifat qanaah merasa cukup atas rezeki yang ia terima." Sahih Muslim ayat 1054. Umar bin Khattab berkata, "Kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Islam. Maka, bila kami mencari kemuliaan dengan selain cara-cara Islam, maka Allah akan menghinakan kami." Al-Mustadrak 1-62. Yang keenam, seluruh kebaikan terdapat dalam Islam. Tidak ada kebaikan baik di kalangan orang Arab maupun non-Arab, melainkan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap penghuni rumah baik dari kalangan orang Arab atau orang ajam non-Arab, jika Allah menghendaki kepada mereka kebaikan, maka Allah berikan hidayah kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah seperti naungan awan." Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 51. Yang ketujuh, Islam membuahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menzalimi satu kebaikan pun dari seorang mukmin, diberi dengannya di dunia dan dibalas dengannya di akhirat. Adapun orang kafir diberi makan dengan kebaikan yang dilakukan karena Allah di dunia, sehingga tiba akhirat kebaikannya tersebut tidak akan dibalas." Sahih Muslim nomor 2808. Nomor 8. Suatu amal salih yang sedikit dapat menjadi amal saleh yang banyak dengan sebab Islam yang sahih, yaitu tauhid dan ikhlas. Beramal sedikit saja namun diberikan ganjaran dengan pahala yang melimpah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara, ia berkata, seorang laki-laki yang memakai pakaian besi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh ikut perang ataukah aku masuk Islam terlebih dahulu?" Maka Rasulullah menjawab, "Masuk Islamlah terlebih dahulu, baru kemudian ikut berperang." Maka laki-laki tersebut masuk Islam lalu ikut berperang dan akhirnya terbunuh dalam peperangan. Rasulullah pun bersabda, laki-laki tersebut beramal sedikit namun diganjar sangat banyak. Sahih Bukhari nomor 2808 dan Sahih Muslim nomor 1900. Yang kesembilan, Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Rabb-nya sama dengan orang yang membantu hatinya? Lalu celakalah mereka yang hatinya telah membantu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." Berikut yang terakhir atau yang ke-10, Islam menjaga jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan pembunuhan dan penumpahan darah umat Islam. Islam memelihara jiwa, oleh karena itu Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak atau benar, dan hukum bagi orang yang membunuh jiwa seseorang secara tidak benar adalah hukuman mati. Oleh karena itu, jarang terjadi pembunuhan di negeri yang menerapkan syariat Islam, karena apabila seseorang mengetahui bahwa bila ia membunuh seseorang akan dibunuh pula, maka ia tidak akan melakukan pembunuhan. Karena hal itu masyarakat hidup dengan penuh rasa aman dari kejahatan pembunuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa." Al-Baqarah ayat 179. Demikianlah 10 keistimewaan agama Islam yang dapat kabar Islam sajikan. Semoga dapat memberikan informasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.